Pak Kapolri, selamat pagi. Siap, selamat pagi Bapak Presiden. Enggak, ini saya di Tanjung Priok, ada keluhan, banyak keluhan dari para driver kontainer yang berkaitan dengan pungutan liar, pungli. Tolong nanti diceritakan problemnya apa sehingga kita bisa memberikan jalan keluar. Dan tidak usah takut dengan Pak Menteri atau pimpinan-pimpinan di pelabuhan di sini. Disampaikan apa adanya, kalau bisa dicarikan jalan keluar akan saya carikan secepat-cepatnya. Saya rasa saya mampir ke sini hanya untuk itu. Silahkan. Nah, ketika terjadi kemacetan itu yang akibat dari proses bongkar muat di pelabuhan, kami juga mengalami tentang tindakan kriminalitas, Pak. Gitu ketika macet gitu. Nah, banyak sekali kawan-kawan tuh hampir tiap hari sampai hari ini pun juga mengalami tentang tindakan kriminalitas gitu. Ya, pada saat macet gitu, kawan-kawan ini diambillah barangnya. Kalau di Tanjung Priok ini sebutnya asmoro, Pak. Yang dia ketika macet itu ngambil barang dari kendaraan gitu secara diam-diam. Kemudian ada juga yang kalau dia terorganisir gitu preman-premannya di setiap daerah-daerah rawan gitu, dia naik ke atas mobil, Pak. Ini kan kontainer kan? Iya, kontainer Kan betul. nggak bisa dibuka. Barangnya ngambilnya dari mana? Barang kendaraan, Pak, maksud saya. Oh, Barang barang kendaraan. kendaraannya. Kan dia ada ban setip, kadang aki, kadang juga handphone. Kalau dia berani naik ke mobil itu ditodong kita, Pak. Ditodong, kemudian diminta barang-barang kita, handphone, dompet, segala macam, uang jalan habis gitu. Nah, yang sering terjadi itu kawan-kawan dari luar kota gitu. Nah, tetapi yang dari ekspor impor yang teman-teman yang bawa kontainer itu sebelum ini sekarang kami sudah ada ya wadah untuk penyambung silaturahminya, Pak. Kalau dulu itu kan sebelum kita ada wadahnya, teman-teman supir itu membangun suatu kayak komunitas begitu. Nah, itu dulu sesama supir kontainer aja itu saling musuhan, Pak. Tidak ada rasa kebersamaan gitu. Begitu keadaan macet, ada di depannya itu ada yang dinaikin mobilnya naik ke atas mobil gitu, bawa celurit apa nodong gitu. Itu nggak ada yang berani nolong, Pak. Padahal itu depan, belakang, samping, kanan itu kan kendaraan semua dan itu orang semua gitu. Itu sangat memprihatinkan dulu. Karena dia takut kalau posisinya nanti dia membantu, preman-preman itu akan nyerang balik begitu ke dirinya. Maka dia lebih memilih tutup kaca. Nah, itu memperhatikan sekali gitu kan. Nah, waktu itu kalau keadaan kayak gitu kita diamkan, nah ini kapan bisa kita selesaikan bareng-bareng gitu. Sekarang masih ada enggak itu? Masih, Itu Pak. tadi kan ngomongnya dulu. Sekarang masih. Masih, Pak. Nah, termasuk tadi saya akan jelaskan lagi masalah pranisme. Itu pranisme itu begini, saudara. Kayak macam kemarin Depok macet. Itulah terjadi namanya pranisme itu. Kalau mungkin lancar, ini mungkin tidak ada, Pak. Jadi ini kendala kita ini kemacetan aslinya, Pak. Suatu seperti contoh kemarin mungkin Bapak dengar udah di LPCTWA kan, kemacetan udah viral kan. Itu pada saat itu namanya premanisme itu auzubillah min jalik. Sampai itu kalau nggak salah hari itu ada yang kena todong kalau nggak salah. Pada saat itu pas ngantri macet itu tuh Pak di jalan raya di depan mulai dari pos 8 namanya sini, pos 9 sampai ke Pasos sampai ke sono. Mulai arah dari utara ataupun dari Cakung macet lagi. Nah, disitulah kejadian itu namanya premanisme itu Pak. Jadi kami mohon kepada Bapak Presiden, bagaimana solusinya nih ke depannya kami? Karena kami Pak sakit hati sebenarnya Pak, sebenarnya kalau dibilang sakit hati Pak. Sakit hati begitu. Tidak ada kenyamanan untuk supir kami, supir khususnya pengemudi di Tanjung Priok. Kita jangan ini dalam Priok aja ataupun dalam Jakarta, belum lagi luar kota. Luar kota hampir sama semua, pungli itu tuh banyak Pak. Premanisme banyak. Mungkin Bapak udah tahu kali di medsos. Mungkin Bapak belum bisa tahu lah. Karena kami kan
Mungkin nama media itu agak ini karena kami sibuk ya kan. Gitu. Itu Pak kira-kira Pak. Ya. Pak Kapolri, selamat pagi. Siap, selamat pagi Bapak Presiden. Enggak, ini saya di Tanjung Priok. Ada banyak keluhan dari para driver kontainer yang berkaitan dengan pungutan liar, pungli di Fortune, di NP50 One, kemudian di Depo Dwipa. Pertama itu. Siap. Yang kedua juga kalau pas macet itu banyak driver-driver yang dipalak sama preman-preman. Ini keluhan ini tolong bisa diselesaikan. Itu aja, Siap. Pak Polri. Ya. Sekarang Bapak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Kami masih dengan Pak Panglima di Jawa Barat. Ya, oke. Nggak apa-apa. Kami Ya, berikan tips. itu aja. Terima kasih. Siap, sama-sama. Maskernya, Mbak. Bapak sekarang Pak. Menindaklanjuti instruksi Presiden soal premanisme. Baik ini teman-teman ya. Jadi kemarin Bapak Presiden kan sempat ada di Tanjung Priok ya, kemudian sempat mengadakan dialog di sana. Dan ternyata ada keresahan ya, ada keresahan disampaikan oleh para sopir ya, sopir kontainer. Sampai akhirnya Bapak Presiden juga langsung menghubungi Bapak Kapolri ya, secara langsung menghubungi berkaitan dengan adanya keluhan para sopir itu. Jadi dengan adanya temuan itu, kemudian dari Polri ya, dari Asop Kapolri akhirnya memberikan instruksi ya, memberikan arahan kepada seluruh jajaran di seluruh Indonesia untuk melakukan operasi terhadap pungli dan premanisme gitu. Kemarin sudah ada di Jakarta ya, di Jakarta terutama Tanjung Priok, Polda Metro Jaya sudah mengamankan 49 ya, 49 orang. Ini pelaku yang diduga melakukan pemerasan ya, atau pungli terhadap para sopir kontainer. Dari 49 orang ini ada juga yang terjadi di Polsek ya, di Polsek Cilincing dan Polsek yang lain, dan kemudian juga ada di pelabuhan di sana. Ya tentunya modus yang dilakukan itu, jadi orang-orang ini adalah mengutip ya, mengutip daripada sopir ya, daripada sopir saat dia masuk ya, saat dia masuk ke PT itu untuk mengantarkan barang ya, mengantarkan barang yang dalam kontainer itu. Masuk sudah dikutip. Kemudian juga saat disurvei juga dikutip. Kemudian saat menurunkan kontainer juga dikutip. Saat kemudian mencuci mobil pun dikutip. Setelah keluar daripada perusahaan itu pun dikutip juga, ya, dikutip juga. Di variasi dalam pengutipan itu antara 2.000 sampai 20.000 ada di sana, gitu, ya, 20.000 bervariasi. Ini tentunya menjadi bagian daripada tugas pokok Polri yang kemudian sudah kita melakukan pengamanan terhadap 49, sementara ini 49 yang kita lakukan.